hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, Kau curahkan kurnia. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak serta Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam lindungan Tuhan dan baik adanya. Dan kita bersua kembali di dalam pendalam Alkitab secara daring. Dan saat ini kita belum dapat melaksanakan pendalaman Alkitab secara onsite. Dan kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang saat ini boleh merayakan kemerdekaannya yang ke-75, Indonesia maju, dan pandemi COVID-19 secara berakhir sehingga kita semua bisa melaksanakan persekutuan atau ibadah secara onsite. Sebelum pendalaman Alkitab ini kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Engkaulah Tuhan yang kami sapa, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan telah melindungi kami di dalam kehidupan kami pada hari ini, dan Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan apapun yang kami perlukan pada hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan telah kumpulkan kami melalui pendalaman Alkitab secara daring. Tuhan, pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang pada saat ini boleh merayakan kemerdekaannya yang ke-75. Di sana sini tidak semeriah tahun-tahun yang lalu karena adanya pandemi COVID-19, sehingga gerak langkah kami masih dibatasi. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin yang mengambil keputusan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keputusan-keputusan yang dilakukan, sehingga itu semua ya Tuhan boleh memajukan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bahan pendalaman Alkitab pada saat ini, firman Tuhan akan diambilkan dari Yesaya pasal 56 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Yesaya pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8 akan saya bacakan untuk kita semua. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia
untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sebagian jauh Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 56 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Adapun untuk renungan PA pendalaman Alkitab pada saat ini diberi judul Kasih Allah Menyatukan Perbedaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan bagi kita semua untuk saat ini. Mengapa perbedaan masih sering dijadikan sebagai alasan dan sarana untuk saling menyalahkan, menjatuhkan, dan membeda-bedakan seorang dengan yang lain? Padahal Tuhan tidak menciptakan semua manusia itu sama. Tuhan menciptakan setiap manusia berbeda dengan keunikan masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan seharusnya menjadi hal yang indah. Perbedaan hadir untuk melengkapi dan memperkaya kehidupan kita. Sayangnya, banyak orang mengatakan bahwa kita Indonesia, kita Pancasila, kita Bhinneka Tunggal Ika. Namun tidak semua yang benar-benar menghargai perbedaan yang ada. Bukankah kita masih menjadikan perbedaan suku dan budaya sebagai alasan untuk menjaga jarak, bahkan menolak sesama? Kita masih menjadikan perbedaan agama sebagai alat atau senjata untuk saling menjatuhkan, menyerang, menjelekkan, menyalahkan, dan menghancurkan kebersamaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal kasih Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya itu menjadi cerminan sekaligus jalan pewartaan untuk memperjumpakan bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih Allah serta karya keselamatan Tuhan yang sempurna, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menyikapi perbedaan dengan bijak di dalam kasih Tuhan. Kita dipanggil untuk terus-menerus belajar mewartakan dan menyatakan kasih Tuhan dengan hidup saling menerima, saling menghormati, dan menghargai seorang dengan yang lain. Mengapa? Karena kasih Tuhan telah membongkar batasan dan menghancurkan tembok-tembok pemisah dan menyatukan segala perbedaan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 17 Agustus atau hari kemarin, negara kita merayakan kemerdekaannya yang ke-75.
Negara kita memang baru saja menghadapi ujian berat karena adanya COVID-19. Dan ini memporak-porandakan segi-segi kehidupan. Akan tetapi, ujian yang sesungguhnya ialah bagaimana kita tetap mempertahankan keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa kita. Tentu tidak mudah untuk mempersatukan kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, bahasa, agama, adat istiadat yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari Yesaya 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8 dinyatakan bahwa melalui Nabi Yesaya Tuhan pernah mewartakan bahwa karya keselamatan yang akan dinyatakan kepada umatnya juga akan dinyatakan kepada bangsa lain. Hal ini berarti bahwa Tuhan tidak mengabaikan bangsa-bangsa lain. Justru melalui umatnya, Tuhan akan memperkenalkan karya keselamatan dan cinta kasih-Nya kepada bangsa lain. Dalam menantikan karya keselamatan tersebut, umat Tuhan diminta untuk membuktikan kesalehannya, tetap hidup mereka harus kepada Tuhan. Salah satu cara ialah hidup taat mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memelihara hari Sabat, menegakkan keadilan melalui pemberitaan atau pembaruan janji dengan orang-orang yang dikebiri dan orang-orang asing. Ini penting karena pembuangan umat Tuhan ke Babel disebabkan oleh ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan perilaku hidup mereka yang suka bertindak tidak adil terhadap sesama. Melalui umatnya, Tuhan juga menyatakan karya keselamatan dan kasih-Nya kepada bangsa lain tanpa melihat latar belakang kebangsaan dan keberadaan fisiknya. Kasih Tuhan dinyatakan dengan memberikan penghiburan dan janji pengharapan kepada bangsa lain dengan membawa mereka ke gunungnya yang kudus dan memberi kesukaan kepada mereka di rumah doanya. Kasih Tuhan menembus dan mengalahkan batas perbedaan yang ada di antara umat Tuhan dengan bangsa lain. Orang dari suku bangsa manapun yang percaya dan hidup melakukan kehendak Tuhan akan mendapat keselamatan juga menikmati kasih sayang-Nya. Kasih Tuhan selalu diberikan tanpa memandang apakah seseorang itu ialah seorang asing, tidak pantas atau tidak layak, tersingkirkan, perbedaan gender dan suku bangsa. Sebaliknya, kasih Allah dinyatakan kepada mereka yang percaya di dalam iman dan memiliki hati yang tulus untuk berharap menerima dan menyambut kasih Allah. Kasih Allah menghargai perbedaan, bukan menghilangkan perbedaan, apalagi menjadikan perbedaan sebagai batasan yang menjauhkan sesama. Kasih Tuhan selalu memberi ruang kepada perbedaan sebagai sarana untuk menyatakan kasih dan karyanya bagi sesama. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan,
kita harus belajar dari Nabi Yesaya. Kita harus membuka diri untuk mengasihi Tuhan dan sesama dalam perbedaan. Membuka diri berarti menyambut siapa saja, mengutamakan sesama termasuk juga siap untuk memasuki dalam keterbukaan. Lawannya ialah menutup diri dengan hidup membatasi diri, membangun benteng yang kokoh untuk menolak sesama dan melakukan segala sesuatu demi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini, kasih Tuhan adalah cerminan teladan hidup kita dalam memperlakukan sesama. Yang kedua adalah memberi diri untuk memberkati sesama dalam perbedaan. Menerima perbedaan berarti memberi ruang untuk berkarya dan berbagi berkat bagi sesama dalam perbedaan. Dengan membuka diri, mengasihi Tuhan, maka kita belajar hidup serupa dengan Tuhan. Dengan memberi diri untuk mengasihi sesama, maka kita sedang memperjuangkan cinta kasih dan teladan hidup Kristus bagi sesama. Dan pada akhirnya, kasih Tuhan bukan hanya mengalahkan perbedaan, namun juga memberkati dan mengajak sesama untuk ikut mengambil bagian dalam karya kasih-Nya. Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Amin.